Diadaptasi dari kisah yang narasumber berikan dan ditambahi kalimat pendukung agar alurnya bisa mudah dipahami. Ini dia selengkapnya. Pocong Pesugihan Juragan Sumanto, dibacakan di Tony FS. Pak, tolong baksonya 4 bungkus ya. Sambal sama sausnya dipisah, ucap seorang ibu pembeli. Iya bu. Saya juga pak, 2 bungkus ya pak. Jangan pakai bihun, kosongan aja, polos, ucap pembeli yang lainnya. Iya bu, sabar ya, antri. Nanti saya buatkan semuanya. Begitu juga sahutan pembeli lain yang berdesakan antri demi mendapatkan bakso buatannya Pak Sumanto. Kala itu, Sumanto benar-benar kewalahan melayani para pembeli yang berjibun di kiosnya. Mereka tidak hanya pesan 1, melainkan bahkan 1 orang bisa pesan sampai 5 bungkus lebih. Para warga dan orang sekitar begitu suka dengan rasa bakso buatannya Pak Sumanto karena katanya dagingnya enak banget dan kuahnya seger banget, khas racikan Pak Sumanto. Apalagi kalau dicampur dengan lontong, nikmat banget pokoknya mah. Di kiosnya, Pak Sumanto dibantu oleh ponakannya yang kala itu sudah lulus sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan, namanya Ani, dan juga istrinya yaitu Bu Hanum. Mereka bertiga selalu kewalahan melayani, banyakannya pelanggan yang berdesakan. Namun meskipun kewalahan, Pak Sumanto tetap gak mau nambah karyawan lagi. Dia memang sengaja supaya mereka bertiga saja yang jaga kios dan melayani para pembeli. Tak tanggung-tanggung, kadang juga Pak Sumanto itu buat baksonya banyak banget, karena sebelum-sebelumnya ada saja pembeli yang gak kebagian. Kiosnya itu terletak di sebuah pasar yang ada di desa lain, bukan di desa tempat tinggalnya. Mereka buka dari pukul 8 pagi dan tutupnya tidak pasti, karena mereka baru akan tutup jika dagangannya sudah benar-benar habis. Dan ajibnya, biasanya nggak sampai jam 4 sore, semua baksonya sudah ludes, habis semua. Ada yang meminta makan di tempat, ada juga yang minta dibungkus, makan dibawa pulang ke rumah. Tak jarang juga ada yang makan di tempat kemudian minta nambah. Dan hal itulah yang membuat baksonya cepat habis, karena banyak dari mereka pesannya melebihi porsi. Singkat cerita, sore pun tiba dan semuanya sudah ludes. Kini mereka bertiga bersiap untuk mengemasi perkakas dan membersihkan kios. Usai selesai semua, Ani pulang ke rumahnya sendiri. Begitu juga dengan Pak Sumanto dan Bu Hanum yang langsung pulang ke rumah. Jarak rumah Pak Sumanto ke kios lumayan jauh dan menempuh waktu 20 menitan untuk sampai. Pak Sumanto sudah jalani usahanya itu semenjak dirinya dulu dikeluarkan dari pabrik. Setibanya di rumah, Pak Sumanto dan Bu Hanum gantian untuk mandi dan kemudian lanjut menghitung penghasilan hari itu yang jumlahnya banyak sekali. Meskipun punya uang banyak sekarang, namun mereka masih merasa kurang karena selama ini mereka belum juga diberikan momongan. Padahal usia mereka sudah hampir menginjak kepala 4. Pernah dulu periksa ke dokter dan alhamdulillah keduanya nggak kedeteksi mandul gitu. Mungkin memang mereka belum saja diberi kesempatan untuk punya momongan. Usai selesai menghitung uang, Bu Hanum beranjak untuk tidur lebih dulu karena sudah ngantuk dan lelah. Sementara Pak Sumanto saat itu menuju ke sebuah ruangan khusus yang ada di dalam rumahnya. Pak Sumanto membawa sebuah penampan yang berisi beberapa sesajen dan juga sebuah dupa. Dia melakukan sebuah ritual rutinitasnya setiap 3 hari sekali. Dia menghidupkan dupa dan membacakan sesuatu dengan mulut yang berkomat kamit untuk memanggil sosok gaib untuk datang ke dalam ruangannya. Saat itu, dupa sudah mengasap di dalam ruangan itu. Setelah Pak Sumanto sudah membakarnya tadi, di dalam juga sudah Pak Sumanto siapkan sesajen kembang 7 rupa dan sajian lainnya. Dia sangat fokus sekali merapalkan mantranya dengan kedua mata dipejamkan dan duduk bersila. Sesaat kemudian, hembusan angin masuk ke dalam ruangan ritual itu, melewati jendela dan membuat asap dupa yang mengepul itu bergerak ke sana kemari. Tak berselang lama, muncullah sebuah asap tipis dan berubah menjadi sosok pocong dengan baju yang lusuh, penuh dengan tanah dan baunya sangat busuk sekali. Saat itu Pak Sumanto pun langsung membuka kedua matanya dan menghentikan membacakan mantranya. Lalu sosok pocong itu menerima sesajen yang disembahkan padanya, berupa kembang 7 rupa, kopi hitam, dan juga ayam cemani yang sudah digoreng.
di mana nanti semua sari dari sajian itu akan dinikmati sang pocong tersebut. Itu merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh Pak Sumanto, karena Pak Sumanto kini memakai jasa pengelarisan, di mana dia juga butuh tumbal. Namun sosok pocong itu sendirilah yang akan mencari tumbalnya sebulan sekali. Emang kalian pikir Pak Sumanto dagang baksonya sukses murni? Oh, tentu tidak. Karena selama ini Pak Sumanto ternyata sudah pakai pengelarisan pocong. Dengan itu, Pak Sumanto bisa jadi orang kaya di desa dan biasa dikenal dengan si Sumanto Juragan Bakso. Beberapa saat kemudian, sosok pocong itu pun menghilang begitu saja di hadapan Pak Sumanto. Dia yang sudah biasa melihat sosok pocong itu pun tidak takut lagi. Usai melakukan ritualnya, Pak Sumanto beranjak ke depan teras rumahnya karena belum mengantuk, hanya badannya saja yang capek. Dia duduk di depan sambil ngudut dan ngopi, sembari menikmati suasana malam yang sunyi, sembari menatap langit yang indah. Malam itu dipenuhi dengan ribuan bintang dan rembulan yang menyinari. Tiba-tiba saja di depan rumahnya lewat sebuah gerobak bakso keliling, dan sontak Pak Sumanto teringat di mana dirinya masih di masa-masa susah. Flashback 3 tahun yang lalu. Pak Sumanto dengan gerobak baksonya keliling ke beberapa rumah warga dari satu desa ke desa lainnya. Dia berangkat keliling dari pagi bahkan sampai malam. Untungnya gerobaknya itu sudah disambung dengan sepeda yang sudah dimodifikasi. Jadi Pak Sumanto tidak perlu lagi untuk jalan kaki dan mendorong gerobak. Cukup dia dengan mengayuh saja. Dulunya Pak Sumanto bekerja di sebuah pabrik, dan baru-baru ini kontraknya sudah habis. Dia pun kemudian memutuskan untuk jualan bakso keliling saja. Hal itu dia lakukan demi menafkahi istrinya, dan usia pernikahan mereka masih muda kala itu. Hari itu pembeli baksonya tidak ramai, hanya ada beberapa orang saja yang membeli baksonya. Padahal Pak Sumanto sudah keliling-keliling kemanapun. Namun memang mungkin segitu saja rezekinya hari itu. Dan malam harinya Pak Sumanto tiba di rumah dan langsung terduduk merebahkan badannya di ruang tamu. Bu Hanum menghampiri dan meminta uang hasil penjualannya hari itu juga. Pak Sumanto pun merogoh tas kecil untuk mengambil uangnya, yang kemudian diberikan kepada Bu Hanum. Kala itu cuma 70.000 saja yang dia dapatkan. Bu Hanum pun mengeluh karena suaminya hanya mendapatkan uang segitu doang, padahal sudah seharian jualan. Dan Bu Hanum berkata kalau uangnya itu tidak akan cukup untuk membeli kebutuhan. Ini Bu, uangnya hanya dapat segitu hari ini. Masa dapatnya cuma 70.000 sih Pak, dari pagi sampai malam? Ya mau bagaimana lagi Bu, orang dapatnya emang cuma segitu. Memang belum rezekinya kita Bu. Uang segini dapat apa Pak? Gak cukup ini Pak. Bapak ini gimana sih jualannya? Pasti banyak berhentinya ya, makanya dapat segini. Pengeluaran kita itu banyak Pak, kebutuhan semakin mahal harganya. Kalau cuma segini mau makan apa kita Pak? Apalagi ini 70.000 buat modal jualan besok juga. Terus mau makan apa Pak? Mbok cari kerja yang lain saja toh Pak, gimana? Bapak harus gimana Bu? Bapak sudah berusaha. Kalau memang belum rezekinya mau gimana lagi ya? Kita sabar saja Bu. Sabar. Mangan tuh sabar, makan. Pak Sumanto pun pusing, karena dia yang capek baru pulang malah dengan istrinya ngomel-ngomel terus. Akhirnya dia pun mutusin keluar pergi ke warung kopi, tidak memperdulikan Bu Hanum yang masih ngedumel. Jarak warung kopinya dari rumah Pak Sumanto tidak terlalu jauh. Setibanya di warkop, Pak Sumanto ketemu dengan teman-temannya di sana yang lagi pada main catur. Pak Sumanto pun ikut nimbrung dongengan di sana, saling cerita keluh kesah masing-masing kehidupannya yang sama-sama suram. Tiba-tiba saja datang ibu-ibu yang jalan ke warung sambil ngegosip sesuatu, dan disaut oleh temannya Pak Sumanto. Ditanyai lagi pada membahas apa. Lagi bahas apa sih ibu-ibu? Kok kayaknya asik banget? Si ibu itu lalu bilang kalau katanya tadi ada kehebohan di desa tempat wisata, di mana tadi para ibu-ibu pergi liburan. Katanya di daerah situ banyak banget yang memakai pesugihan, dan juga banyak dukun-dukun santetnya. Itu loh Pak, tadi di desa tempat wisata, katanya di daerah sana banyak yang pakai pesugihan dan banyak dukun santetnya. Ah, masa sih Bu? Iya Pak, katanya dukunnya ampuh-ampuh, kata si ibu. Dia dengarnya ngeri banget saat diceritakan oleh penjaga wisata di sana.
dan dia bilang kalau baru-baru ini tempat itu ada keluarga yang tewas gara-gara kirim-kiriman santet. Salah satunya mati karena kalah. Pak Sumanto dan teman-temannya mendengarkan dengan seksama dan menghayati. Sampai yang lagi main catur juga ikut berhenti. Lalu si ibu itu menjelaskan di mana tempat wisata itu. Kemudian mereka pamit untuk lanjut beli gula dan segera pulang. Udah dulu ya bapak-bapak, kita mau ke warung dulu, mau beli gula. Iya bu. Pak Sumanto dan teman-temannya yang lain pun melanjutkan dongengan dan membalas apa yang ibu-ibu katakan. Berbeda dengan Pak Sumanto yang tiba-tiba malah kepikiran untuk melakukan pesugihan saja biar bisa cepat kaya dan bisa menutupi kebutuhan sehari-harinya. Toh gak bakal ada yang tahu asal dia jaga rapat-rapat rahasianya. Mungkin nanti dia akan diskusikan dengan Bu Hanum terlebih dahulu. Mereka pun lanjut nongkrong sampai pagi. Namun Pak Sumanto pulang ketika jam sudah sampai 12 malam. Saya pulang dulu ya bapak-bapak. Dah buru-buru amat pak. Iya pak, saya besok kan harus jualan lagi keliling. Ya wes, hati-hati pak. Setibanya di rumah, dia buka pintu dengan kunci serep yang Pak Sumanto bawa dan langsung beranjak masuk ke dalam kamar. Pak Sumanto membangunkan Bu Hanum yang sudah tertidur. Bu Hanum pun terbangun dengan kesal karena sedang enak tidur malah dibangunin. Bu, bangun bu. Ada apa sih pak? Ganggu aja. Ibu capek pak. Pak Sumanto pun kemudian cerita soal apa yang dikatakan oleh ibu-ibu tadi. Kemudian mengajak Bu Hanum untuk melakukan pesugihan saja biar cepat kaya. Bu, tadi bapak di warung kopi ada ibu-ibu, terus mereka ngegosip. Katanya tadi di tempat wisata ibu-ibu dengar kalau di daerah wisata itu banyak sekali dukun pesugihan, bahkan santet. Ya terus kenapa pak? Apa masalahnya buat kita? Bapak ganggu ibu tidur saja. Tunggu dulu bu, bapak belum selesai ngomong. Gimana kalau kita melakukan pesugihan saja bu, biar cepat kaya? Sontak Bu Hanum pun terkejut dengan idenya Pak Sumanto dan bertanya, apakah resikonya nanti tak besar? Tapi Pak Sumanto mencoba merayu Bu Hanum dengan berkata, jika melakukan pesugihan, maka nantinya hidupnya akan berubah dan gak akan miskin lagi. Semua yang nanti dia mau akan terpenuhi. Gak mau apa, nanti resikonya gede. Pasti kan ada tumbalnya kata orang-orang. Emangnya ibu gak mau hidup enak kaya raya, banyak uang, dan apa yang ibu mau bisa terpenuhi? Seketika Bu Hanum pun terdiam. Bu Hanum yang notabene cewek dan doyan uang akhirnya setuju atas idenya Pak Sumanto. Namun dia bertanya, apakah Pak Sumanto tahu lokasinya? Ya sudah kalau gitu pak, ibu setuju deh. Asal keinginan ibu bisa terpenuhi semuanya. Tapi emangnya bapak tahu lokasinya? Tanya Bu Hanum. Sudah ibu lanjut tidur saja sana. Besok ikut saja sama bapak ke lokasinya ya. Mereka kompak. Pak Sumanto kemudian menyuruh Bu Hanum untuk lanjut tidur. Dan besok untuk ikut saja sama Pak Sumanto ke lokasi yang tadi disebutkan oleh ibu-ibu di warung. Singkat cerita, paginya usai mereka telah sarapan dan bersiap dengan motornya, Pak Sumanto dan Bu Hanum pergi menuju lokasi daerah wisata yang kemarin kata ibu-ibu itu. Jaraknya lumayan jauh dan bahkan mereka sempat rehat beberapa kali di warung hingga beberapa jam kemudian tibalah mereka di desa itu. Namun Pak Sumanto belum tahu di mana orang yang biasa melakukan pesugihan hingga akhirnya mereka mampir ke sebuah warung dan tanya-tanya soal di mana letaknya dukun di kampung ini. Maaf pak, saya mau nanya, di mana ya letaknya rumah dukun di kampung ini? Si bapak pemilik warung itu pun malah balik bertanya kepada Pak Sumanto. Karena memang itu bukan hal tabu di desa itu, udah terkenal, rahasia umum. Karena mereka memang sudah terbiasa didatengin tamu dari luar yang mau pada ke dukun. Lalu si bapak itu menjelaskan kalau di sini tuh banyak sekali dukun. Cuman rumahnya memang tidak seperti dukun-dukun pada umumnya. Kemudian bapak itu menyarankan untuk datang ke rumah belakang balai desa saja, karena di sana ada salah satu rumah dukun yang lumayan ampuh dan mungkin bisa melakukan pesugihan. Memangnya bapak mau apa ke dukun? Tanyanya.
Saya mau nyari dukun yang bisa pesugihan, Pak. Kalau itu Bapak pergi saja ke rumah yang ada di belakang balai desa ya, Pak. Kemungkinan di sana bisa melakukan pesugihan. Oh iya, Pak, makasih, Pak. Nanti kami ke sana. Saat itu, Pak Sumanto dan Bu Hanum segera menghabiskan makanannya terlebih dahulu. Dan kemudian mereka segera berpamitan dan membayar makanannya, lalu beranjak pergi ke rumah yang ada di belakang balai desa itu yang disarankan oleh pemilik warung tadi. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di rumah yang ada di belakang balai desa dan mereka pun menyambangi rumah itu. Tok tok, permisi. Krek, suara pintu dibuka. Muncullah sosok kakek tua yang bernama Mbah Sireng. Lalu beliau langsung menyuruh Pak Sumanto dan Ibu Hanum untuk masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Mbah Sireng menanyakan maksud kedatangan mereka ke rumahnya. Apakah mau menyantet seseorang? Kalian datang ke sini mau apa? Mau nyantet seseorang? Bukan, Mbah. Kita kesini mau cari jasa pesugihan biar cepat kaya. Usaha apa yang kau miliki? Saya punya usaha bakso keliling, Mbah. Mbah Sireng pun manggut-manggut. Dan kemudian beliau mengatakan kepada Pak Sumanto, kalau Pak Sumanto untuk melakukan pesugihan ludah pocong saja, biar nanti baksonya laris. Kau bisa melakukan pesugihan ludah pocong supaya baksonya laris. Gimana? Iya, Mbah, saya mau. Asalkan nanti saya bisa cepat kaya. Tapi ada syaratnya. Apa, Mbah, syaratnya? Kau harus bayar maharnya terlebih dulu, 10 juta. Dan nanti kau harus mencari pocong sendiri. Nyari pocong sendiri, Mbah? Gimana caranya? Dengerin dulu saya. Belum selesai ngomong ini. Iya, Mbah, maaf. Kau nanti harus melakukan ritual bertapa di kebun pisang yang tak jauh dari sini untuk mendapatkan pocong itu. Apa kau sanggup? Lalu Pak Sumanto pun menyanggupi syaratnya itu. Saat itu Pak Sumanto pun langsung mengambil uang yang sudah dibawanya di dalam tas dan diberikan kepada Mbah Sireng. Pak Sumanto membawa uang 10 juta itu dari uang simpenannya mereka selama ini yang sebenarnya ditabung untuk membangun kios. Ini, Mbah, uangnya. Baik, saya terima ya. Iya, Mbah, dihitung dulu saja. Wah, tidak usah. Malam harinya Bu Hanum disuruh menunggu di rumah Mbah Sireng saja. Sedangkan Pak Sumanto dan Mbah Sireng menuju ke kebun. Mereka berjalan menuju ke kebun pisang yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai juga di kebun pisang. Saat itu, Mbah Sireng langsung memberikan sebuah kertas yang bertuliskan mantra dan diberikan kepada Pak Sumanto. Ini mantranya, nanti kau baca saat melakukan bertapa. Baik, Mbah. Jika nanti bukan sosok pocong yang datang, abaikan saja. Tapi kalau sosok pocong yang datang, mintalah pada sosok pocong itu. Iya, Mbah, saya paham. Pak Sumanto pun langsung duduk bersila di bawah pohon pisang beserta dengan sesajen dan kemenyan yang sudah dibawa tadi di depannya Pak Sumanto. Setelahnya dia segera merapalkan mantranya, sementara Mbah Sireng beranjak pulang kembali ke rumah. Saat sedang melakukan ritualnya, Pak Sumanto tiba-tiba saja mendapatkan gangguan. Pak Sumanto mendengar ada suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Srek, srek, srek. Seketika, Pak Sumanto langsung merinding dan gemetaran mendengar suara langkah kaki itu. Apalagi, suara langkah kakinya itu sangat berat dan besar sekali. Namun Pak Sumanto ingat dengan ucapannya Mbah Sireng, kalau dia jangan menghiraukan gangguan kalau bukan pocong. Sesaat kemudian sosok yang tadi ada di belakang tubuhnya Pak Sumanto berpindah di hadapannya. Dan sosok itu sangat tinggi besar, berbulu hitam, besar, sangat menyeramkan sekali. Membuat Pak Sumanto semakin gemetaran. Dia membaca mantranya pun sampai gemetaran, tapi dia mencoba untuk fokus. Sosok itu kedua matanya merah menyala dan menatap tajam. Namun sesaat kemudian, sosok itu akhirnya menghilang begitu saja. Setelah sosok itu pergi, datanglah lagi sosok wanita berambut panjang yang menyeramkan sekali. Sosok kuntilanak itu berada di depannya, tepat di pohon pisang. Sosok itu wajahnya hancur, penuh dengan darah. Baunya sangat busuk sekali seperti bau bangkai tikus dan anjir darah. Sontak, Pak Sumanto yang melihat itu tubuhnya seketika kaku karena takut. Dia mencoba melawan rasa takutnya dan tetap fokus merapalkan mantranya. Sosok itu tertawa mengikik
dan suaranya sangat membuat bulu kuduk berdiri, disertai dengan tawa yang mengikik. Perlahan sosok Kunti itu pun menghilang. Tiba-tiba, Pak Sumanto dikejutkan lagi dengan suara anak-anak kecil yang sedang bermain berlarian dan tertawa-tawa. Ada beberapa sosok tuyul yang mengelilingi Pak Sumanto. Telinganya panjang, kedua matanya hitam menyeramkan, dan menggunakan popok yang lusuh sekali dan baunya pesing. Muncul lagi sosok Wewe Gombel dengan payudara yang menggelambir ke bawah dan panjang sekali, dengan rambut acak-acakan dan wajah menyeramkan. Sosok Wewe Gombel itu menangis terseduh-seduh karena sedang mencari anaknya. Perasaannya Pak Sumanto saat itu benar-benar gemetaran, tidak karuan, panas dingin. Keringat membasahi tubuhnya, namun disertai dengan angin kencang yang membuat hawa dingin. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang datang dan membuat pohon pisang yang ada di hadapannya Pak Sumanto itu bergerak sangat kencang sekali. Pak Sumanto pun hampir terseret angin kencang itu, karena memang angin yang datang itu seperti angin puting beliung. Perlahan-lahan, angin kencang itu pun mulai reda, dan tampaklah sosok pocong dengan baju putih lusuh, penuh tanah, dan wajah yang menyeramkan berada di depannya Pak Sumanto. Kemudian segera Pak Sumanto meminta pada sosok pocong itu untuk pesugihan dan membuatnya kaya raya. Begini kata Pak Sumanto, "Saya minta dagangan saya laris dan saya bisa kaya raya dengan pesugihan." Sosok pocong itu pun mau saja asalkan nantinya Pak Sumanto akan kasih sajian setiap 3 hari sekali, dan sosok itu akan mencari tumbal warga di desanya 1 bulan sekali. Pak Sumanto pun tidak mempermasalahkan itu. Dan setelahnya sosok pocong itu kemudian menghilang begitu saja, dan Pak Sumanto segera pulang ke rumahnya Mbah Sireng karena sudah selesai. Beberapa saat setibanya di rumah Mbah Sireng, saat itu Mbah Sireng lalu memberikan sebuah batu berwarna hijau pada Pak Sumanto dan menyuruhnya untuk disimpan di sekitar tempat jualannya, dan nanti pasti akan laris. Batu ini nanti kau bawa pulang, dan jangan lupa untuk dibawa di tempat jualan, nanti pasti akan laris. Baik Mbah, akan saya lakukan. Pak Sumanto yang sudah paham, dia pun segera pulang bersama dengan Bu Hanum. Hingga setibanya di rumah, Pak Sumanto dan Bu Hanum langsung tepar tidur. Keesokan harinya, Pak Sumanto mencoba jimat itu dan membawanya keliling jualan bakso seperti biasanya. Dengan semangat pagi itu, Pak Sumanto berkeliling dari satu desa ke desa lain. Dan benar saja, saat itu langsung banyak sekali yang membeli baksonya. Meskipun ada pembeli yang membawa pulang dibungkus, namun rasanya masih tetap enak. Ternyata saat Pak Sumanto menuangkan kuah ke plastik atau mangkuknya, sosok pocong itu standby meludahi wadah tersebut tanpa sepengetahuannya Pak Sumanto dan para pembeli, sehingga rasanya jadi enak asal jimat itu selalu menempel di gerobaknya. Karena dagangannya sudah habis semua, Pak Sumanto pun pulang lebih awal kala itu, dan dia sangat senang karena bisa pulang cepat, jadi bisa beristirahat. Beberapa saat kemudian, Pak Sumanto pun akhirnya sampai juga di rumah, dan Bu Hanum yang ada di depan teras rumah terkejut karena Pak Sumanto masih jam 2 siang kok sudah pulang. "Loh Pak, kok sudah pulang?" "Ya pulang lah Bu, lawang sudah habis semua." Lalu mereka langsung masuk ke dalam dan membicarakan, soalnya takut ada tetangga yang dengar obrolan mereka. "Pak, berarti penglarisan yang kita pakai ini beneran ampuh ya Pak?" "Iyalah Bu, Bapak juga ndak nyangka. Baru beberapa jam langsung habis, ludes. Gak kayak biasanya Bapak jualan sampai malam. Ayo, kita hitung uang penghasilannya. Ayo Pak." "Iya Bu." Mereka lalu dengan semangat menghitung jumlah penghasilan penjualan hari itu. Dan tidak lupa juga, Pak Sumanto setiap 3 hari sekali akan melakukan ritualnya di ruangan khusus yang ada di dalam rumahnya. Hingga suatu hari, usai uangnya terkumpul semuanya, Pak Sumanto langsung bikin kios bakso di pasar yang ada di desa lain. Batu berwarna hijau itu pun selalu Pak Sumanto bawa di kiosnya. Tak disangka, baru buka kiosnya, tapi langsung diminati banyak orang kala itu. Pak Sumanto sampai kewalahan berjualan, hingga akhirnya dia mengajak salah satu keponakannya yang belum kerja untuk bantu-bantu di kiosnya. Hingga sampai saat itu, usaha kios baksonya ini semakin berkembang dan selalu laris. Bahkan dari usahanya itu, Pak Sumanto bisa merenovasi rumah dan juga beli kendaraan mewah. Kita kembali ke masa kini. Seketika Pak Sumanto terlonjak kaget
Ketika sedang melamun, tiba-tiba ada kucing yang mengelus kakinya di depan teras rumah, melihat amang-amang bakso keliling di depan rumahnya tadi. Pak Sumanto pun hanya menghela nafas panjang kala itu dan segera masuk ke dalam rumah. Namun saat baru masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja ada hembusan angin berada di tengkuk lehernya, membuat Pak Sumanto seketika merinding dan dia segera beranjak masuk ke dalam rumahnya karena sudah malam juga. Saat itu Pak Sumanto langsung membaringkan tubuhnya di kamar. Karena belum bisa tidur, dia menatap ke arah langit-langit dinding kamar. Namun saat itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas begitu saja. Dan Pak Sumanto juga mencium bau busuk yang menyeruak. Semakin lama Pak Sumanto memandangi langit-langit dinding kamarnya, sontak betapa terkejutnya dia kala itu. Di langit dindingnya itu seketika ada sosok wanita dengan wajah menyeramkan. Tubuhnya Pak Sumanto saat itu langsung kaku, tidak bisa digerakkan dan mulutnya serasa terkunci. Karena tidak kuat dia pun akhirnya pingsan sampai pagi hari tanpa sepengetahuannya Bu Hanum. Sungguh selama ini sudah terbilang banyak tumbal dari pocong pesugihan yang dilakukannya itu. Kebanyakan yang mati di desanya itu adalah anak-anak dan orang yang sudah berumur. Mereka meninggal usai ditampakin oleh sosok pocong yang menghadang mereka saat bepergian malam sendirian. Namun para warga belum tahu sampai sekarang bahwa pemilik pocong pencari tumbal itu adalah Pak Sumanto. Hingga para warga sekarang banyak yang mendekam di dalam rumah usai pukul 10 malam. Tapi kadang juga ada yang tetap ngeyel keluyuran. Ya, meskipun pos ronda tetap ada yang jaga kala itu. Semenjak melakukan pesugihan itu, Pak Sumanto dan Bu Hanum di rumahnya selalu mendapatkan gangguan dan teror. Bahkan di kiosnya juga ada pembeli yang melihat. Keesokan paginya, Pak Sumanto dan Bu Hanum seperti biasa bangun pagi sekali untuk menyiapkan semua perlengkapan bahan untuk baksonya. Mereka setiap pagi sudah gerasa kerusuk di dapur, membuat adonan bakso yang akan dijualnya di kios. Setelah semuanya sudah siap, jam 8 pagi mereka segera berangkat ke kiosnya dan langsung menata semua bahan-bahan di etalase bakso. Baru saja kiosnya mereka buka, tapi sudah ada pembeli yang datang ke kios membeli bakso. Semakin siang, banyak sekali pembeli yang datang ke kiosnya, berdesakan membeli bakso. Saat itu, ada anak kecil yang menangis kejer, tidak mau masuk ke dalam kiosnya. Padahal ibunya yang pengen makan bakso di situ. Tapi anak itu tetap nangis dan menunjuk jari ke arahnya Pak Sumanto. Dia melihat di sampingnya Pak Sumanto itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan. Sehingga anak kecil sekitar 3 tahun itu menangis histeris. "Bu, ayo pulang Bu. Nanti kita makan bakso dulu dek." "Nggak mau Bu, takut ada pocong." "Pocong? Nggak ada nak, ayo kita makan bakso dulu." "Nggak mau Bu, nggak mau, takut." Karena tidak tega melihat anaknya yang menangis dan ketakutan sampai sesenggukan, akhirnya ibu itu tidak jadi beli bakso di kiosnya dan beranjak pulang. Tapi untungnya para pembeli yang lain tidak mendengar apa yang dikatakan oleh anak kecil itu. Hari ini sangat ramai sekali. Dan kebetulan Bu Hanum dan Pak Sumanto bikin baksonya banyak sekali, sehingga mereka buka kiosnya sampai malam seperti biasanya. Malam itu, sehabis maghrib, sudah ada beberapa orang yang datang ke kiosnya untuk makan bakso. Kebetulan malam minggu, jadi banyak anak muda yang datang ke kiosnya. Ada yang bersama dengan teman, ada yang juga bersama dengan pacarnya. Tapi ada ibu-ibu dan keluarganya juga. Pokoknya malam itu sangat ramai sekali. Karena memang kalau malam minggu, Pak Sumanto dan Bu Hanum buka kiosnya sampai malam. Ada salah satu pembeli anak muda yang hendak ke toilet belakang kios yang sudah disediakan dan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Sumanto. "Maaf Pak, mau nanya, ada toilet nggak ya? Saya kebelet." "Oh ada Mbak, itu di belakang." "Makasih ya Pak." Saat itu segera dia ke sana, dan baru saja dia membuka pintu toiletnya, dia dikejutkan dengan sosok yang sangat menyeramkan sekali, yaitu sosok pocong yang berdiri dengan wajah sangat menyeramkan, baju putih lusuh penuh tanah, dan baunya sangat busuk sekali. Sontak, dia langsung teriak kencang. Tubuhnya sangat kaku sekali. Sontak semua yang ada di kios itu heboh dan menghampiri. "Ah!" Seketika wanita itu pun ambruk pingsan di depan toilet.
karena tidak kuat melihat sosok pocong itu. Semua pembeli yang ada di dalam kios itu pun langsung menghampiri dan membawa ke depan kios. Saat itu, temannya mencoba untuk menyadarkan wanita itu. Dan beberapa saat kemudian, dia sadar juga. Bu Hanum saat itu langsung menyiapkan teh hangat dan diberikan kepada wanita yang pingsan tadi. Setelahnya, wanita itu wajahnya terlihat pucat dan langsung mengajak temannya untuk pergi dari kiosnya Pak Sumanto. Hingga akhirnya, semua kembali menyantap baksonya lagi karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Singkat cerita, malam harinya, Pak Sumanto dan Bu Hanum serta Ani segera beres-beres untuk menutup kiosnya. Namun saat itu, sebelum pulang, Ani tiba-tiba saja kebelet buang air kecil. Dia pun meminta Pak Sumanto dan Bu Hanum menunggu sebentar. "Bule, Pak Le, aku mau ke toilet dulu bentar, jangan ditinggal." "Ya udah, sana. Jangan lama-lama ya, Ni." "Iya." Saat itu Ani pun langsung beranjak menuju ke toilet untuk buang air kecil. Ketika dia sedang berada di dalam toilet, tiba-tiba saja dia mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Ani kira saat itu Pak Le Sumanto atau Bule Hanum yang tidak sabar menunggu. Dia pun menyahut, "Bentar Bule, ini udah selesai." Namun Ani tidak mendengar ada suara Bule atau Pak Le-nya di depan, dan dia segera cepat-cepat keluar dari toilet. Kriat, suara pintu dibuka. Ketika pintunya dibuka, betapa terkejutnya Ani di depannya itu bukan Bule atau Pak Le-nya, akan tetapi sosok pocongnya berdiri berhadapan dengannya. Pocongnya Pak Sumanto. Saat itu Ani terdiam kaku, tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dan ingin teriak pun tidak bisa. Dia hanya terdiam beberapa menit berhadapan dengan sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya dan baunya sangat busuk seperti bangkai tikus. Setelah beberapa menit akhirnya, sosok itu pergi menghilang entah kemana, dan Ani sudah bisa menggerakkan tubuhnya. Jantungnya berasa berdebar-debar dan keringat bercucuran. Wajahnya juga pucat sekali. Nafas terasa tidak beraturan. "Ani, Ni, udah belum? Cepet!" Seketika Ani terdengar bulenya memanggil, dan dia segera menghampiri ke depan karena mereka mungkin sudah menunggunya lama gara-gara terdiam melihat sosok pocong tadi. "Udah belum? Ayo pulang, sudah malam. Lama banget." Iya Bule, ayo." "Kamu kenapa nih? Kok wajahnya pucat banget gitu?" Nggak apa-apa kok Bule." "Kamu yakin?" "Iya Bule, ayo pulang. Besok kamu gak usah berangkat kerja dulu ya. Kayaknya kamu kecapean. Sakit itu. Wajahnya pucat banget," timbal Pak Sumanto. Padahal sebenarnya Ani pucat bukan karena sakit, tapi karena telah melihat sosok yang menyeramkan. Tapi karena dia juga capek, tidak ada libur, akhirnya Ani mengiyakan ucapannya Pak Le untuk libur besok. "Ya udah, kalau gitu besok aku libur saja ya Pak Le, Bule." Segeralah mereka pulang saat itu juga, karena sudah malam, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Kala itu seperti biasa Ani pergi ke rumahnya sendiri yang tidak terlalu jauh dari rumahnya Bu Hanum dan Pak Sumanto. Sesampainya di rumah Pak Sumanto dan Bu Hanum, langsung mandi dengan air hangat karena tubuhnya sudah keringetan. Mereka pun gantian. Saat itu yang mandi duluan Pak Sumanto. Sementara Bu Hanum menunggu di depan televisi sembari menonton TV terlebih dahulu. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan hembusan angin yang datang menghampiri, dan Bu Hanum melihat ada sekelebat bayangan hitam yang lewat saat itu juga membuatnya merinding. Dia juga mencium bau busuk menyengat sekali. Dan saat itu Bu Hanum juga merasa ada tiupan angin di bagian lehernya, membuat bulu tengkuknya berdiri. Beberapa saat kemudian Pak Sumanto pun sudah selesai juga mandinya dan menghampiri Bu Hanum. "Udah Bu, sana mandi." "Iya Pak." Segera Bu Hanum pun beranjak pergi menuju ke kamar mandi. Akan tetapi sesampainya di kamar mandi, dia dikejutkan dengan sosok pocong yang menyeramkan berdiri di dalam kamar mandi. Sontak Bu Hanum teriak kencang dan tubuhnya seketika kaku gemetaran hingga akhirnya ambruk pingsan. Pak Sumanto yang mendengar teriakan Bu Hanum pun segera menghampiri ke kamar mandi. Saat dihampiri, dia sudah terkapar di bawah lantai, pingsan. Segera Bu Hanum pun langsung diangkat, dibawa masuk ke dalam kamar. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Hanum pun sadar dari pingsannya. Akhirnya,
Bu Hanum malam itu tidak jadi mandi karena juga tubuhnya sangat lemas dan wajahnya memucat. Malam itu di desanya Pak Sumanto seperti biasanya, ada bapak-bapak yang sedang jaga ngeronda malam-malam di pos ronda. Tak terasa, malam semakin larut. Sekitar pukul 3 dini hari, bapak-bapak pun kembali ke rumahnya masing-masing lewat jalan beda-beda. Saat itu yang berjaga salah satunya ada kakek-kakek yang sudah tua dan beliau biasa ikut kumpul. Beliau berjalan kaki untuk pulang sendirian. Kakek itu melewati jalanan yang sangat gelap sekali. Tiba-tiba saja kakek itu mendengar ada suara di belakang tubuhnya. Suara seperti langkah kaki. Srek, srek. Karena penasaran, kakek pun menoleh ke belakang. Namun saat dilihat ke belakang ternyata tidak ada apa-apa di sana. Akan tetapi, saat dia menoleh kembali ke depan jalan, betapa terkejutnya kakek itu melihat ada sosok pocong yang berdiri di hadapannya dengan wajah yang sangat menyeramkan sekali menatap tajam ke arahnya. Kakek itu langsung terperanjat memegangi dadanya dan beliau tubuhnya terasa kaku. Saat itu juga kakek langsung ambruk pingsan. Keesokan harinya ada warga yang lewat jalan situ. Mereka terkejut karena tiba-tiba saja melihat ada kakek-kakek yang terkapar di tengah jalan. Warga pun segera membawa kakek itu ke keluarganya. Dan ternyata kakek itu sudah meninggal dunia. Diduga meninggalnya karena serangan jantung. Namun anehnya, setelah diperiksa, di bagian wajah kakek itu ada bekas seperti lebam dan busuk sekali baunya. Karena semalam wajah kakek itu diludahi oleh sosok pocong dan itu membuatnya lebam. Akan tetapi, para warga tidak menduga apa-apa yang mereka kira karena memang kakek sudah tua dan terkena serangan jantung. Sementara pagi itu, Pak Sumanto dan Bu Hanum mutusin untuk libur dulu dan kiosnya tutup hari ini, apalagi Ani tidak berangkat kerja. Pak Sumanto juga memberikan uang liburan buat Ani yang katanya mau jalan sama pacarnya. Sedangkan Pak Sumanto dan Bu Hanum memutuskan untuk pergi ke mall dan belanja-belanja di sana. Bu Hanum kala itu mau beli baju-baju dan Pak Sumanto ingin beli gadget iPhone yang terbaru. Mereka keliling mall, mampir makan enak sekalian di sana. Ketika sudah jam 1 siang, mereka putuskan untuk pulang karena hendak rehat. Dan saat menyeberang jalan hendak menuju ke parkiran mobil, karena mobilnya Pak Sumanto diparkirin di luar mall. Tak sengaja batu hijau itu terjatuh tanpa sepengetahuan Pak Sumanto. Batu itu terjatuh menggelinding ke jalan raya, dan saat itu langsung terlindas sebuah truk yang sedang ngangkut batu. Akhirnya batu hijau itu retak dan pecah. Sedangkan Pak Sumanto dan Bu Hanum langsung naik ke dalam mobil, beranjak pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Pak Sumanto merogoh sakunya dan langsung panik karena dia tidak mendapati batu hijau itu di sakunya. Dia segera mencari ke dalam mobil, barangkali jatuh di dalam, namun ternyata tidak ada sama sekali. Bu Hanum pun ikut panik juga saat tahu batu itu hilang. Akhirnya siang itu mereka menyusuri jalan kembali dengan menggunakan motor. Hingga sampai di mall, mereka tetap tidak menemukannya. Akhirnya mereka pulang dengan lesu dan cemas, takut terjadi sesuatu. Bu Hanum juga menyalahkan Pak Sumanto karena sudah teledor. Pak Sumanto pun tidak bisa mengelak karena memang dia yang salah. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur saja malam itu. Namun di dalam tidurnya, Pak Sumanto bermimpi didatangi sosok pocong yang terlihat murka dan marah karena rumah tempatnya bersemayam telah hilang dan hancur. "Kau sudah merusak dan menghilangkan rumahku. Kau sendiri yang harus menerima balasannya." "Tidak, jangan, maafkan aku!" teriaknya. Saat itu Pak Sumanto langsung terlonjak bangun dan ketakutan. Nafasnya terasa tidak beraturan. Jantung berdegup kencang dan keringat membasahi tubuhnya. Pak Sumanto pun langsung mengambil air putih ke dapur. Sesampainya di dapur, tiba-tiba saja Pak Sumanto dikejutkan dengan sebuah asap hitam tipis dan seketika berubah menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali berada di hadapannya. Tubuh Pak Sumanto saat itu langsung kaku, tidak bisa digerakkan, dan tubuhnya gemetaran. Sampai akhirnya Pak Sumanto ambruk pingsan saat itu juga. Dia pingsan di dapur sampai pagi hari tidak sadar-sadar. Keesokan paginya, Pak Sumanto ditemukan di lantai dapur oleh Bu Hanum yang saat itu hendak masak untuk baksonya. Beberapa saat kemudian, Pak Sumanto akhirnya sadar juga dan dia menceritakan kejadiannya itu kepada istrinya, Bu Hanum,
pun cemas usai mendengar penuturannya Pak Sumanto. Akhirnya mereka tetap memutuskan dagang saja hari itu, meski tanpa batu itu. Namun hari itu, pelanggan yang datang pada kecewa karena semua rasa baksonya yang mendadak tidak enak serta hambar banget. Bahkan para pelanggan tak menghabiskan baksonya dan dibayar lalu pergi saja. Katanya gak mau beli lagi di kios baksonya Pak Sumanto. Banyak banget yang protes kala itu, hingga akhirnya Pak Sumanto dan Bu Hanum mencoba mencicipi sendiri, dan memang benar rasanya tidak enak. Akhirnya mereka mutusin untuk tutup saja hari itu. Malamnya, tidak hanya Pak Sumanto, ternyata Bu Hanum juga mimpi buruk. Akan tetapi saat Bu Hanum terperanjat bangun, dia tidak mendapati Pak Sumanto di kasur. Dia pun mencari ke depan. Nampaklah Pak Sumanto saat itu sedang berdiri di ruang tengah sambil menghadap ke tembok dan menjedok-jedokkan jidatnya ke dinding sampai berdarah. Ternyata dia kesurupan sosok pocong. Dia marah karena Pak Sumanto telah merusak rumahnya dan tidak memberikan sajian lagi sama si pocong itu. Namun sosok pocong itu hendak mengejar Bu Hanum. Bu Hanum segera lari lewat pintu belakang dan segera berteriak minta tolong dengan warga. "Tolong! Tolong!" Warga pun kaget saat melihat Bu Hanum teriak dan berlari. Kemudian ditanya. Lalu Bu Hanum menjelaskan semuanya. Warga pun datang ke rumah Bu Hanum sekalian membawa Ustadz Yusuf ke rumahnya. Dan saat membuka pintu, salah satu warga kaget karena langsung diterkam oleh Pak Sumanto yang sedang kesurupan. Sontak yang lain langsung nolong dan megangin Pak Sumanto. Ustadz Yusuf menyuruh keluar sosok pocong itu, namun menolak. Malah parahnya, sosok pocong itu membeberkan kalau Pak Sumanto dan Bu Hanum telah melakukan pesugihan dan kini mereka melanggar perjanjian. Sosok pocong itu akhirnya menuntut balas. Bu Hanum pun panik saat ditatap para warga yang di situ, dan akhirnya Bu Hanum pun mengaku kepada semua warga yang ada di sana serta meminta maaf, lalu meminta suaminya untuk disembuhkan. Ustadz Yusuf mencoba menyembuhkan dan mengusir sosok itu hingga akhirnya berhasil. Namun dengan syarat, Pak Sumanto dan Bu Hanum harus membakar semua uang yang didapat dari cara haram itu dan pergi dari kampung situ. Diusir oleh warga setempat. Sementara Ani tidak dianggap bersalah karena dia juga tidak tahu soal itu. Dia pun akhirnya keluar kerja dari kios Pak Sumanto dan kini mencari kerja di pabrik-pabrik. Usai sadar, Pak Sumanto dan Bu Hanum pun membakar semua uang yang tersisa disaksikan oleh para warga. Lalu mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, Bu Hanum, tanpa membawa uang kekayaan yang mereka telah kumpulkan selama ini. Rumornya, Pak Sumanto dikabarkan kini sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia. Dan kini Bu Hanum menjanda dan mencari pekerjaan lain untuk melanjutkan hidupnya. Demikianlah. Semoga bisa menjadi pelajaran dan hiburan tentunya. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Jangan sampai berdagang dengan cara licik, apalagi sampai menyekutukan Tuhan dengan menggunakan penglarisan. Jangan tergiur dengan harta kekayaan yang instan dan melimpah, namun tidak membuat hidup tenang dan bahagia, malah berakhir menderita. Usaha harus disertai dengan doa, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia kalau kita yakin dan terus berikhtiar. Demikianlah. Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin.